Baik, kita mulai udah jam 8 lewat 2 menit. Kita bahas mengenai rekrutmen 2 ya. Rekrutmen 2. Udah baca semua? Rekrutmen 2. Fauzan udah baca, Fauzan? Udah Pak, baru sebagian Pak. Wah, seminggu kok cuma sebagian, cuma selembar gitu. Ya Pak, kemarin HP saya ada bermasalah Pak. Nggak bisa nyala dua mingguan Pak, seminggu lebih. Masa masalah terus? Waduh, kamu nih. Iya Pak. Masih bermasalah nggak? Ini saya minjam HP teman Pak. Soal kelas mana? Iya, Pak. Nah, betulin lah HP-nya Fauzan. Ah, Ya biasa aja ya, kalau ada masalah. Kelihatan sekalian? sudah terlihat, Pak. Lihat Pak. Jadi bila minggu lalu kita bahas rekrutmen, hari ini kita bahas seleksi. Ya. Nah, kemudian kita lihat sisi-sisi psikologinya di mana ya. Nanti terakhir kita lihat bagian-bagian yang berkaitan dengan seleksi ya. Jadi sebetulnya di sini seleksi merupakan tahapan setelah proses rekrutmen. Ya. Bagian ini menjelaskan pengertian dan tujuan seleksi, ya. Termasuk dasar kebijakan seleksi, ya. Pendekatan dan kualifikasi dasar seleksi. Fauzan, baca dulu Fauzan nih. Siapa? Seleksi merupakan pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Proses ini dilakukan setelah rekrutmen selesai. Setiap organisasi selalu menggunakan cara seleksi paling efisien dan efektif. Dengan biaya serendah mungkin, tujuannya memperoleh tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi sesuai deskripsi jabatan dan atau sesuai kebutuhan organisasi agar semboyan development on the reply mendekati kenyataan. Karena itu perlu ditetapkan dasar kebijakan dalam seleksi, pendekatan seleksi, dan penentuan kualifikasi dasar seleksi sehingga ada landasan kuat untuk memperoleh tenaga kerja yang sebaik-baiknya dengan biaya serendah mungkin. Proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang memenuhi syarat diperoleh melalui suatu penarikan. Proses ini melibatkan serangkaian tahap yang kompleks dan memakan waktu. Dapat dikatakan proses seleksi merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk memutuskan pelamar diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup pemanduan kebutuhan kerja pelamar dan organisasi. Ya, jadi seleksi tujuannya mencari orang yang tepat ya, untuk tempat yang tepat. Ya. Artinya apa? Ada kebutuhan organisasi di situ ya. Ada kebutuhan organisasi, kemudian ada juga orang yang diupayakan memenuhi kebutuhan itu. Nah, karena itu dicarilah orang yang tepat ya untuk menempati jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu. Untuk itu ada dasarnya. Ya, dasar ini ditetapkan lebih dahulu, jangan ditetapkan kemudian. Di sini ada juga jadi dasar seleksi. Kemudian yang penting itu nanti jenis seleksinya, ya, cara menseleksinya itu. Di sini ada nanti kita bahas pendekatan successive hardless ya, hardless
dan pendekatan kompensatori. Ya. Nah, di sini ada kalimat, ya, kalimat biaya yang murah, biaya yang serendah mungkin. Biaya ini tentu perlu dipertimbangkan dalam proses seleksi. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan selalu mempertimbangkan biaya yang murah. Karena itu tergantung besar perusahaannya, tergantung berapa banyak karyawan yang ingin dicari. Ya. Kalau departemen-departemen kementerian itu biasanya ribuan pegawai ya. Saat ini misalnya sedang berlangsung rekrutmen pegawai negeri ya, ASN, aparatur sipil negara, ribuan ya. Tentu ini melibatkan biaya yang besar. Kemudian cara seleksi yang juga perlu dipertimbangkan. Yang jelas seleksi ini adalah dasar setelah proses rekrutmen yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi setelah rekrutmen, admin selesai, CV selesai, lamaran tiba, semua lamaran diseleksi, semua lamaran dilihat, kemudian dilakukan proses seleksi. Sehingga dalam proses seleksi ini tidak semua pelamar biasanya bisa ikut. Hanya pelamar yang memenuhi syarat-syarat rekrutmen. Ya. Kemarin mungkin 1000, sekarang mungkin tinggal 300 atau 200. Ya. Karena itu proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang memenuhi syarat diperoleh. Ya. Jadi setelah kumpulan pelamar yang memenuhi syarat diperoleh, dilakukan seleksi. Dan ini adalah serangkaian tahap yang kompleks dan bisa lama, bisa cepat. Tergantung jumlah yang diseleksi. Ya. Bagaimana proses seleksi berlangsung? Silakan, Kesha. Ya, Pak. Silakan dibaca. Ya, Pak. Proses seleksi tergantung pada 3 masukan yang akan sangat menentukan efektivitas proses seleksi, yakni yang pertama, analisis jabatan. Informasi analisis jabatan memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan untuk setiap jabatan. Yang kedua, perencanaan. Bisa layarnya dibuka ya. Oh, iya. Kameranya, Pak. Pak, maaf, itu masih di mute, Pak. Ya, silakan. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Rencana ini memberi informasi kepada manajer personalia mengenai lowongan pekerjaan. Yang ketiga, penarikan atau rekrutmen. Langkah ini diperlukan agar manajer personalia mendapatkan sejumlah pelamar yang akan terpilih. Di samping 3 masukan tersebut, seorang manajer personalia harus menghadapi paling tidak 3 tantangan yang juga sering menjadi kendala proses seleksi, itu tantangan supply, etis, dan organisasional. Yang pertama, tantangan supply. Makin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, semakin mudah memperoleh karyawan baru berkualitas. Kenyataan, jumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk lowongan tertentu sering terbatas. Keterbatasan supply ini dapat diukur dengan rasio seleksi, yaitu jumlah pelamar yang diterima dibagi dengan jumlah total pelamar. Bila rasio seleksi kecil, misalnya 1:2, berarti hanya ada sedikit pelamar tersedia untuk dipilih. Dalam banyak kasus, rasio seleksi kecil juga mencerminkan rendahnya kualitas penarikan atau rekrutmen. Ya, cukup.
Pak. Cukup. Ya. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan proses seleksi. Pertama itu analisis jabatan. Jadi analisis jabatan ini informasinya dibuat ya, sudah dibuat oleh bagian SDM berdasarkan masukan-masukan dari unit-unit dan para manajer yang ada. Sehingga jabatannya harus dideskripsikan secara jelas ya. Termasuk di situ spesifikasinya dan standar prestasi yang diisyaratkan untuk setiap jabatan. Ya. Jadi kalau deskripsinya nggak jelas, nanti yang dicari juga nggak jelas ya. Jadi misalnya untuk jabatan untuk jabatan konsultan, analis, ya itu perlu deskripsi yang jelas. Termasuk juga teknisi, supervisor, teknisi apalagi ya harus lebih spesifik. Ya, teknisi apa? Ya, teknisi cetak. Ya. Dia harus bisa menjalankan mesin cetak yang ada. Ya. Sehingga perlu ada standar-standar prestasi yang diisyaratkan untuk setiap jabatan. Biasanya setelah terkumpul lamaran, biasanya ada tuh catatannya dari bagian yang melakukan pendataan atau bagian yang menseleksi pelamar-pelamar yang masuk ya. Siapa saja yang punya prestasi ya. CV-nya, dari CV-nya dibaca ya. Prestasi apa yang sudah dicapainya. Standar prestasi ini juga bisa dimasukkan pada lama pekerjaan ya, lama pengalaman ya. Jadi harus ada ya prestasi tentu berkaitan dengan apakah punya pengalaman kerja ya. Kalau nggak punya pengalaman kerja, prestasinya apa nanti? Bisa juga dalam bentuk portofolio ya. Jadi saudara sekalian perlu juga dibuat portofolio prestasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan ya, bidang yang Anda minati ya. Sehingga nanti pas cari kerja itu jauh lebih mudah ya. Kemudian perencanaan sumber daya manusia. Jadi di sini ada informasi ya yang diberikan kepada manajer untuk lowongan pekerjaan kepada bagian personalia. Biasanya digabung juga di bagian kepegawaian. Ya. Kemudian ada penarikan atau rekrutmen. Langkah ini diperlukan agar manajer personalia memperoleh sejumlah pelamar yang terpilih. Ya. Jadi bagian personalia, bagian SDM, bagian kepegawaian, para manajer, ini perlu duduk bersama ya, untuk membahas, memberi deskripsi ya, jabatan yang dibutuhkan. Kemudian masing-masing menjalankan pekerjaannya. Jadi ada 3 bagian. Kalaupun tidak ada 3 bagian ini di sebuah perusahaan, paling enggak ada 3 pekerjaan ya, 3 kegiatan yang perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kalau itu perusahaan kecil, ya perlu dilakukan juga analisis jabatan, perencanaan SDM-nya, atau kemudian penarikan atau sistem rekrutmennya. Ya. Dengan cara itu bisa diperoleh SDM yang dibutuhkan. Kemudian tadi sudah disebut bahwa selain 3 masukan itu, bagian personalia paling tidak menghadapi 3 tantangan. Pertama masalah supply ya. Supply tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini juga situasional, tergantung pada permintaan ya. Supply dan permintaan dan pasokan ya. Jadi kayak jual barang-barang produksi ya.
Makin besar jumlah pelamar, semakin mudah memperoleh karyawan baru yang berkualiti ya. Kalau jumlah pelamarnya itu lebih sedikit, ya, maka peluangnya juga terbatas. Nah, keterbatasan ini bisa dilihat dalam bentuk rasio seleksi ya, antara yang melamar dengan yang diterima. Ya. Jumlah pelamar yang diterima dibagi dengan jumlah total pelamar ya. Itu didapat rasio 1:2 atau 1:3. Jadi dalam banyak kasus rasio ini mencerminkan rendahnya kualitas penarikan atau rekrutmen. Ya. Jadi tergantung pelamar dan jumlah yang dibutuhkan. Kalau yang melamar 1 diterima 1, itu kualitinya kurang begitu bagus ya. 1:2 kurang begitu bagus. 1:10 mungkin lebih bagus ya. Makin banyak pelamarnya, makin bagus. Sehingga di sini disebut sebagai tantangan supply ya. Berapa jumlah pelamar yang masuk, yang berminat. Kemudian yang kedua, tantangan etis. Ya. Salsabila. Silakan tantangan etis. Iya, Pak. 2. Tantangan etis. Telah kita dengar istilah sistem keluarga atau family system dalam proses... Kameranya dibuka, Salsabila. Baik, Pak. Bentar, Pak. Ulang ya, Pak. Ya, 2. Tantangan etis. Setelah kita dengar istilah sistem keluarga atau family system dalam proses seleksi atau penerimaan karyawan. Hal ini merupakan salah satu tantangan manajer personalia maupun para manajer organisasi lain dalam pengadaan sumber daya manusia. Keputusan-keputusan seleksi sangat dipengaruhi etika mereka. Penerimaan karyawan baru karena hubungan keluarga, pemberian komisi dari kantor penempatan tenaga kerja, atau karena suap, semua merupakan tantangan pengelolaan organisasi. Bila standar-standar etis ini dilanggar, karyawan baru mungkin dipilih secara tidak tepat. Yang ketiga, tantangan organisasional. Proses seleksi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan prasarana dengan mana organisasi berupaya mencapai tujuan-tujuan dan sasarannya. Secara ilmiah, organisasi menghadapi keterbatasan-keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lain yang mungkin membatasi proses seleksi. Di samping itu, berbagai strategi, kebijaksanaan, dan taktik organisasi juga membatasi proses seleksi. Di samping itu, berbagai strategi, kebijaksanaan, dan taktik organisasi juga merupakan batasan-batasan. Misal, kebijaksanaan organisasi untuk lebih memilih calon karyawan laki-laki dibanding wanita, meski tidak tertulis akan menghambat proses seleksi yang wajar. Sudah, Pak. Baik. Yang pertama, tadi sudah kita bahas masalah tantangan supply, berapa banyak pelamar yang masuk, berapa yang melamar. Ya. Yang kedua ini, kita lihat tantangan etis. Ya. Nah, ini agak memang berat bagian personalia ini ya. Selalu ada titipan ya. Dalam penerimaan karyawan baru biasanya ada titipan. Baik itu dalam bentuk keluarga, dalam bentuk komisi, ya, atau lain-lainnya. Ya. Sehingga terjadi apa yang disebut sebagai suap. Ya. Nah, bila soal-soal etis ini langgar, maka yang masuk menjadi keliru, ya, tidak tepat lagi. Ya.
Kalau diterima 10 pelamar ya, di ranking aja 10 pelamar, yang tertinggi A, B, C sampai 10, kemudian dititip 1, berarti 1 pelamar yang masuk harus dibuang ya, hanya untuk 1 pelamar yang dititipkan. Dan ini masalah etis yang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan swasta maupun juga di perusahaan-perusahaan yang non swasta ya. Ya selalu ada titipan, suap dan segala macam. Keluarga ya, kong kali kong, kolusi, nepotisme ya. Sehingga organisasi sulit atau tidak memperoleh tenaga yang tepat. Yang diperoleh malah wajah orang-orang yang sama seketurunan ya. Biasa. Kaget juga, biasa saya perhatikan ada orang-orang yang sama wajahnya di sebuah organisasi ya. Apalagi kalau yang masuk itu sampai sak keluarga ya, wajahnya mirip semua. Sehingga pekerjaan menjadi terganggu ya. Jadi saudara sekalian, masalah tantangan etis ini terjadi di mana-mana. Karena itu kalau untuk pegawai negeri biasanya diminta fakta integritas ya. Bahwa tidak ada vested interest ya. Tidak ada kepentingan pribadi. Tidak juga terlibat dengan para calon ya. Lagi pula biasanya calonnya disembunyikan ya, calon pelamar kita penguji nggak tahu ya, pewawancara nggak tahu ya, sampai pada waktunya. Baik, yang kemudian tantangan organisasional. Proses seleksi ini bukan tujuan akhir, tapi berkaitan dengan tujuan-tujuan dan sasaran organisasi ya. Di samping itu di sini dituliskan keterbatasan anggaran, sumber daya lain mungkin membatasi proses seleksi ya. Jadi kita mungkin butuh 5 orang ya. Contohnya di sini kebijakan organisasi untuk lebih memilih calon karyawan laki-laki dibanding wanita misalnya. Tidak tertulis, tapi menghambat proses seleksi yang wajar. Ya. Kenapa? Ya, karena biasanya wanita itu hamil, kemudian cuti 3 bulan. Ya. Maka pekerjaan terlantar. Nah, ini menjadi perjuangan kaum feminis, ya, kaum perempuan. Ya. Hak untuk memperoleh cuti melahirkan. Ya. Nah, tapi banyak juga perusahaan yang masih kesulitan menerima hal ini ya. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun melahirkan lagi, ya, berarti dalam 3 tahun 6 bulan dia libur ya. Nah, itu tantangan organisasional ya. Jadi itu kebijakan menerima calon laki-laki ya. Meski tidak tertulis, tapi itu terjadi. Nah, kemudian di situ ada keterbatasan anggaran dan yang lainnya ya. Jadi keterbatasan anggaran biasa juga menghambat proses seleksi ya. Sehingga seleksi tidak bisa diselenggarakan secara benar. Ya. Baik, itu ada 3. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan ya. Belum ada, Pak. Ya. Yang lainnya? Belum, Pak. Ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Jumlah mahasiswanya berapa sih, Lutfi? Ada 25 anak, Pak. Ya, jadi ada 6 orang belum hadir ya. 7. Silakan. Siapa nih? Cindy. Iya, Pak. Baca yang bagian ini, Pak. Ya. Dalam proses seleksi, ada 2 pendekatan kebijaksanaan yang cukup menonjol pada abad ke-20, yakni yang pertama, 1. Pendekatan successive
heartless. Sebagian besar proses seleksi yang berjalan sampai saat ini didasarkan pada konsep successive heartless. Ini berarti untuk berhasilnya pelamar tenaga kerja diterima dalam suatu organisasi, mereka harus lulus dari berbagai persyaratan yang telah ditentukan secara bertahap, mulai dari mengisi belangko lamaran, tes-tes, wawancara, rechecking seluruh latar belakang pribadi pelamar, dan pemeriksaan medis maupun pemeriksaan lain yang relevan. Segala macam tes atau pemeriksaan tersebut itu yang disebut dengan heartless dan harus lulus dengan baik satu persatu atau secara berurutan. Yang kedua, pendekatan kompensatori. Pendekatan ini dipergunakan didasarkan pada praanggapan. Kekurangan pada satu faktor di satu pihak sebenarnya dapat ditutup dengan faktor lain. Sehingga seorang pelamar untuk dapat diterima menjadi tenaga kerja dalam suatu instansi didasarkan pada sekumpulan hasil secara menyeluruh dari seluruh tes yang dilakukan. Dari semua tes tersebut, mungkin ada nilai yang kurang dalam satu tes, tetapi berlebihan nilainya di tes lain, sehingga jumlah hasil yang dicapai memenuhi persyaratan untuk diterima. Ya, baik Cindy. Waktu masuk ke TGP, tesnya kompensatori atau yang nomor 1? Suksesif, metode suksesif atau kompensatori? Ikut tes nggak waktu masuk? Pakai rapot, Pak. Ya? Pakai rapot, Pak. Rapot. Jalur SNMPN, Pak. Ya. Itu pendekatan apa tuh? Berarti Nomor 1 apa nomor 2? yang nomor 1 ya, Pak. Oh, nomor 1 bertahap ya. Oh iya, bertahap. Ada tahapnya nggak kamu? Ada, Pak, dari mengisi itunya, Pak, mengisi apa? Nilai-nilai gitu-gitunya, Pak. Isi nilai-nilai. Iya. Nilai apa yang diminta? Yang nilai rapot, Pak. Kayak nilai rapot, terus kalau misalnya ada prestasi boleh dimasukin gitu, Pak. Setelah itu ada tes lagi nggak? Tes kesehatan, Pak. Tes kesehatan itu diminta berbareng atau setelah? Oh, setelah diterima. Setelah diterima ada tes kesehatan. Tes buta warna gitu, Pak. Oh. Udah itu ada lagi? Udah sih itu aja, Pak. Nah, itu termasuk pendekatan suksesif ya. Ada tahapannya ya. Pertama lolos dulu ya. Tahap 1, kemudian tahap 2 ya. Dan itu berapa lama tuh? Salam. Kenapa, Pak? Waktunya lama nggak tuh? Menunggu hasilnya apa gimana, Pak? Menunggu hasil. Iya, enggak. Dari yang pertama yang kedua lama. Kalau misalnya nunggu yang dinyatakan lulusnya sih kayaknya sebulan gitu deh, Pak. Apa berapa ya? Lupa Pak waktu itu, Pak. Udah itu baru tes kesehatan ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Kayak gitu. Kalau Kaulan gimana, Kaulan? Iya, Pak. Kalau kamu tesnya gimana tuh waktu masuk TGP? Kalau saya hampir sama kayak Cindy. Pakai rapot ya? Iya, pakai rapot, Jalur Pak. ini ya, jalur prestasi ya? SNMPN. Apa tuh? Seleksi Nasional Politeknik Negeri. Ada seleksi, ada tes juga? Enggak, lewat rapot. Lewat rapot. Yang nggak lewat rapot siapa? Kurang tahu, Pak. Ya. Kurang tahu. Kesha?
Saya SNMPN juga, Pak, sama kayak Kaulan sama Cindy. Kalau Dela? Dela Nira? Saya sama Pak, pakai rapot juga. Wah, semua pakai rapot nih. Nggak ada yang tes ini. Fauzia? Mana nih Fauzia? Iya Pak, sama Pak. Saya pakai rapot juga. Kalau Rizky? Rizky? Mohon maaf Pak, mic-nya sedang bermasalah Pak. Irfan? Iya Pak. Terima di TGP pakai sistem apa dulu? Saya nilai rapot juga. Nilai rapot ya. Jadi nggak ada pakai tes langsung ya? Oh itu kurang tahu Pak. Tapi Nggak kayak ada. kebanyakan sih nilai rapot Pak. Ya, nggak pakai tes penerimaan ya. Dulu SMA-nya di mana Irfan? Saya SMK. SMK Grafika Yayasan Lektur. Di mana? SMK Grafika mana? Yayasan Lektur. Oh ya, Yayasan Lektur ya. Jadi udah ngeling langsung ya kalau SMK ya. Kalau yang ada yang dari SMA nggak? Kalau Lutfi dari SMA, Lutfi. Iya Pak, SMA. Kamu pakai tes? Saya jalur nilai rapot juga Pak. SBM Pak. Iya. Jadi lebih pada bertahap ya penerimaannya. Nah, yang kedua itu kompensatori ya. Jadi sebagian besar yang diterima di TGP ada juga yang melalui pendekatan kompensatori ya. Tes bareng 1 hari ya. Yang dites matematiknya, bahasa Indonesianya, ya langsung itu ya. 4 materi kalau nggak salah ya. Dan 4-4-nya itu tidak ada yang bertahap ya, berbarengan hari itu. Semua nilai kemudian dirata-rata ya. Nilai matematik, bahasa, kemudian ada apa lagi ya? IPS-nya, IPA-nya ya, itu dirata-rata. Itu metode kompensatori ya. Didasarkan pada anggapan kekurangan pada satu faktor bisa ditutup oleh faktor lain. Matematik bisa aja 50 ya. Bahasa Indonesia 80. Ditambah 130 bagi 2 jadi berapa tuh? 65 ya. Jadi itu pendekatan kompensatori. Kalau pendekatan suksesif ya, itu bertahap, lulus dulu. Ya. Contoh yang paling ketat ini di ABRI ya, lulus dulu admin, kemudian tes kesehatan ya, terus tes-tes lainnya lagi ya, tes seleksinya, baru tes kesehatan tuh biasanya terakhir ya, gitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Silakan siapa ya? Meida. Najwa aja, Najwa. Silakan Najwa. Kualifikasi dasar seleksi. Iya Pak. Kualifikasi dasar seleksi dengan memperhatikan tujuan seleksi. Terus betapa penting proses penilaian terhadap sifat Pelan-pelan bacanya. teliti dan lengkap. Sifat bakat dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan dalam
Ya, Mic-nya nggak memenuhi begitu jelas. ketentuan Stop. si jabatan sejauh Najwa, mungkin cukup. terjamin atau Ya. Dela aja, Dela Nira. iya Pak, kondisinya lagi buruk. Iya, ya nggak apa-apa. Ya. Dela gantiin Najwa, Dela. Dela. Iya Pak, bentar Pak. Ya. Kualifikasi dasar seleksi. Dengan memperhatikan tujuan seleksi, jelas betapa penting proses seleksi dalam memberi penilaian terhadap sifat-sifat, watak, dan kemampuan pelamar secara tepat, teliti, dan lengkap. Sifat, watak, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam deskripsi jabatan harus sejauh mungkin tercermin atau pada diri pelamar. Pada umumnya, beberapa kualifikasi berikut ini mendasari suatu proses seleksi, yakni 1. Keahlian. Keahlian merupakan salah satu kualifikasi utama yang menjadi dasar proses seleksi. Keahlian ini dapat digolongkan menjadi 3, technical skill, human skill, dan conceptual skill. Technical skill merupakan jenis keahlian utama yang harus dimiliki para pegawai pelaksana. Human skill merupakan keahlian yang harus dimiliki mereka yang akan memimpin beberapa bawahan atau lebih. Sedangkan conceptual skill merupakan keahlian yang harus dimiliki mereka yang memangku jabatan pucuk pimpinan. Sebagai figur harus mampu mengkoordinir aktivitas-aktivitas utama dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ya, baik. Ya, satu lagi, silakan. Nomor 2, pengalaman. Pengalaman dalam proses pelamaran suatu pekerjaan. Pengalaman pelamar cukup penting dalam proses seleksi. Suatu organisasi atau perusahaan cenderung memilih pelamar yang berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman. Mereka yang berpengalaman dipandang lebih mampu dalam pelaksanaan tugas yang akan diberikan di samping. Tentu kemampuan inteligensi juga akan menjadi dasar pertimbangan selanjutnya. Sebab orang yang mempunyai inteligensi baik memiliki kecerdasan cukup baik. Pengalaman saja tidak tepat digunakan untuk menentukan kemampuan seorang pelamar dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Baik, yang pertama kualifikasi dasar seleksi biasanya adalah keahlian ya. Jadi keahlian ini berkaitan dengan antara lain ya. Kalau dilihat di sini technical skill, human skill, conceptual skill. Nah, technical skill ini biasanya bagian-bagian pelaksana ya. Human skill biasanya dimiliki oleh mereka yang memimpin beberapa bawahan atau lebih ya. Nah, kalau conceptual skill adalah keahlian yang dimiliki paling tidak pucuk pimpinan ya. Kalau yang level 2 tadi supervisor ya, itu harus memiliki kemampuan human skill. Ya. Nah, keahlian-keahlian ini tentu merupakan bagian dari deskripsi, job description yang disampaikan ya, yang dicari ya. Karena itu saudara sekalian, kalau untuk D4 biasanya berkaitan dengan yang level mana tuh? Adalah technical atau human skill? Ya. Mungkin human skill, Pak. Ya, human skill ya. Tapi sebelum human skill biasanya semua selalu mulai dengan technical skill ya. Jadi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang harus dari bawah ya. Walaupun kita lulusnya human skill, tetap ketika kerja kita ditempatkan di technical skill dulu. Ya, kemudian baru human skill ya. Demikian juga kemampuan-kemampuan teknikal ini perlu dikuasai oleh para supervisor. Karena kalau enggak gimana dia mengatasi masalah-masalah bawahannya ya. Jadi enggak ujuk-ujuk orang jadi pimpinan supervisor. Kalau untuk pimpinan bisa ya. Tiba-tiba jadi pimpinan ya. Tapi itu pun
hanya orang-orang tertentu. Ya. Jadi saudara sekalian, keahlian ini sangat penting sekali dalam pencarian pekerjaan. Jadi mau nggak mau, semua siapapun yang mencari kerja harus punya keahlian. Ya. Paling tidak technical skill-nya udah dikuasai dulu. Ya. Human skill, conceptual skill itu bertahap. Jenjang jabatan di perusahaan biasanya mulai dari technical skill, human skill. Ya. Conceptual skill bisa jadi lulusan lain lagi. Ya. Jadi tergantung pada perusahaan-perusahaan, tujuan-tujuan, dan seperti apa perusahaan itu ingin dijalankan. Yang kedua, pengalaman. Nah, ini technical skill, itu biasanya berkaitan dengan pengalaman. Ya. Kalau direktur, bisa nggak dituntut pengalaman? Sebaiknya demikian juga. Ya. Tapi kalau kita lihat presiden misalnya, apakah termasuk seperti itu? Punya pengalaman sebagai presiden, ya nggak mungkin. Ya. Jadi presiden, untuk jadi presiden butuh pengalaman sebagai presiden, ya itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi pengalaman ini merupakan bagian yang paling mengganggu dalam melamar pekerjaan bagi fresh graduate, ya. Bagi Anda yang belum pernah bekerja, kalau pengen kerja diminta pengalaman, wah jadi repot, ya. Karena itu portofolio menjadi penting juga selama proses perkuliahan. Ya. Suatu organisasi atau perusahaan cenderung memilih pelamar yang berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman. Ini notes ya, perlu dicatat ya. Karena yang berpengalaman dipandang lebih mampu ya dalam pelaksanaan tugas. Ya. Pengalaman saja tidak dapat digunakan sebagai menentukan kemampuan dalam seleksi tugas dengan baik ya. Jadi di sini ada juga catatan bahwa pengalaman juga tidak cukup. Ya. Jadi saudara sekalian, dua hal ini, keahlian dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang penting di dalam dan selalu menjadi pertimbangan dalam seleksi ya, dalam penerimaan pekerjaan, ya, mulai dari lamaran, ya, kemudian Anda diseleksi. Jadi kalau D3 sebaiknya magangnya dibereskan ya, supaya dapat pengalaman kerja. Kemudian juga sekarang ini metode Merdeka Belajar, ya, kurikulum Merdeka Belajar memberi kesempatan 6 bulan untuk bekerja di luar kampus ya, untuk memperoleh pengalaman. Ya. Karena itu saudara sekalian gunakan kesempatan ini untuk memperoleh pengalaman dan portofolio. Ya. Yang ketiga, umur dan jenis kelamin. Kalau baca kameranya dibuka ya, itu ya. Nadifatu, ya, silakan Nadifatu. Iya Pak. Umur. Ketiga, umur. Perhatikan dalam proses seleksi juga bertujuan pada masalah umur pelamar. Usia muda dan usia lanjut tidak menjamin diterima tidaknya seorang pelamar. Mereka yang usia lanjut, tenaga fisiknya relatif terbatas. Meski mereka pada umumnya banyak pengalaman, sebaiknya mereka yang muda mungkin memiliki vitalitas fisik cukup baik, namun rubber turnover mereka relatif lebih besar dan tanggung jawab mereka pun relatif kurang dibanding yang usia lanjut.
Karena itu yang terbaik adalah pelamar-pelamar berusia sedang atau sekitar 30 tahun dengan kualitas-kualitas yang disesuaikan keperluan organisasi bersangkutan. Persoalan berapa sebaiknya umur pegawai agar memberikan prestasi maksimal kepada organisasi merupakan persoalan yang perlu diperhatikan tersendiri. Umumnya perusahaan menolak memperkerjakan mereka yang berusia lanjut karena alasan-alasan antara lain lambat bekerja, kurang kreatif, sukar dididik, sering mangkir, dan sering sakit. Yang keempat dibaca juga, Pak. Ya, dikit aja. Keempat, jenis kelamin. Sebagai dasar seleksi, jenis kelamin sering diperhatikan terlebih untuk jabatan tertentu pada abad ke-20 ini. Memang terbuka lebar kesempatan bagi tenaga kerja pria maupun wanita untuk berbagai jabatan. Jabatan-jabatan tersebut ada yang memang dikhususkan untuk pria, ada yang dikhususkan untuk wanita, dan banyak juga yang terbuka untuk kedua jenis kelamin tersebut. Dalam hal ini perlu bertanggungjawab sumber daya manusia dalam organisasi memperhatikan perundang-undangan sosial yang berlaku. Contoh perundang-undangan sosial melarang setiap perusahaan mempekerjakan wanita di pertambangan. Juga wanita tidak boleh dipekerjakan pada malam hari, kecuali perawat kesehatan di rumah sakit. Dari uraian itu terlihat dalam penentuan kualifikasi pelamar kerja, masalah jenis kelamin menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi. Ya, cukup. Jadi umur ya. Jadi umur ini saudara sekalian perlu kita perhatikan ya. Karena itulah lama Anda kuliah itu menjadi bagian yang terpenting ya. Kalau kita lihat di sini ya, saya tidak akan bahas secara rinci, tapi saya hanya kasih insight saja bahwa masalah umur ini penting dalam karir ya, dalam perencanaan karir. Sekarang usianya berapa, Nadifatu? 19 tahun, Pak. 19 tahun. Anda lulus nanti usia berapa? Usia 21 kali ya, Pak? 21 ya. Katakanlah 21 Anda lulus ya. Seandainya ada teman yang terlambat, dia lulusnya usia berapa? Usia 22 ya. Iya, Pak. Ya. Saudara sekalian, begitu Nadifatu ini lulus, kalau Anda telat, maka berikutnya Anda telat juga ya. Biasanya kalau Nadifatu sudah kerja, yang baru lulus belum kerja ya. Jadi butuh waktu ya. Yang belum lulus lagi setahun berikutnya belum kerja juga pasti ya. Nah, ketika lulus, Nadifatu sudah menikah. Ya. Yang baru lulus masih kerja ya. Nah, itu menimbulkan satu gap ya, satu gap. Ketika Anda minta Nadifatu untuk nongkrong, Nadifatu bilang nggak bisa, saya udah nikah ya. Jadi orang menikah dengan orang yang belum menikah ya dunianya beda ya. Jadi begitu juga karena itu saudara sekalian semua harus tepat pada waktunya ya. Jangan sampai nanti banyak sekali keluhan-keluhan misalnya baru lulus misalnya atau tidak lulus ya. Atau kemudian perencanaan menikah usia dengan pekerjaan itu menjadi terbengkalai. Ada juga yang saya sarankan, nggak ada urusan sebetulnya antara umur dan pekerjaan. Antara menikah dan pekerjaan, ya maksud saya. Sehingga kalau Anda pengen menikah, ya menikah aja. Kalau ingin bekerja, ya bekerja aja. Jangan sampai Anda punya planning, nantilah menikah setelah bekerja. Itu akan, akhirnya pernikahannya terhambat. Ya. Jadi sebetulnya yang ingin saya sampaikan, pernikahan itu bagian dari perencanaan karir juga ya. Jangan sampai itu tidak diperhitungkan di dalam karir Anda.
Di bagian lain, perusahaan-perusahaannya juga ada perusahaan yang juga suka mencari orang yang sudah menikah. Karena turnover-nya lebih kecil ya, jadi dia juga nggak berani pindah-pindah kerja. Sehingga orang yang menikah, dia lebih stabil untuk stay di sebuah perusahaan ketimbang orang yang masih jomblo ya, pindah-pindah kerja juga nggak bagus ya, itu. Nah kemudian di sini ada yang terbaik adalah pelamar-pelamar berusia 30 tahunan ya, dengan kualitas-kualitas yang di 30 tahun ini sebelumnya udah cukup matang ya. Kalau udah 30 tahun pindah-pindah kerja juga udah nggak bagus ya. Jadi saudara sekalian, antara umur dengan peluang kerja itu sering jadi masalah dan perlu diperhatikan baik-baik ya. Karena itu perusahaan menolak mempekerjakan mereka yang berusia lanjut karena banyak alasan ya. Lamban kerja, kurang kreatif, sukar dididik, sering mangkir dan sering sakit ya, itu. Itulah nasib orang tua ya. Jadi itu masalah umur. Kemudian masalah jenis kelamin ya, itu juga masalah, ini masalah klasik ya. Jadi, tapi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin ini tetap berlangsung ya. Pria dan wanita itu tetap dibedakan di dalam praktek-praktek pekerjaan ya. Walaupun sudah ada banyak undang-undang yang sudah menyetarakan hal itu ya. Beberapa undang-undang yang justru bikin wanita sulit itu ya undang-undang pertambangan ya. Tidak boleh dipekerjakan pada malam hari ya. Padahal di tambang ya, dibutuhkan kerja 24 jam. Ya. Jadi juga banyak ketentuan-ketentuan yang masih belum dipraktekkan dalam kehidupan hari-hari ya. Dari tahun ke tahun posisi wanita di dunia kerja masih mengalami banyak hambatan ya. Dan itu tidak tertulis, tidak terlihat ya. Bahkan di segala lini ya, upah biasa perempuan lebih murah daripada pria untuk di pabrik ya. Jadi Anda jangan lihat juga perusahaan-perusahaan besar ya, di pabrik-pabrik, apalagi di daerah-daerah, wanita dan anak-anak masih dipekerjakan. Baik, kita lihat yang nomor 5, 6, dan 7. Safitri. Silakan. Safitri. Rio. Iya, Pak. Ya, silakan. Nomor 5 ya, Pak. Ya. Pendidikan. Kualifikasi pelamar merupakan cermin dari hasil pendidikan dan latihan sebelumnya. Kameranya Pendidikan dan dibuka, latihan. Safitri. Iya, Pak. Pendidikan dan latihan yang dialami pelamar menentukan hasil seleksi selanjutnya dan memungkinkan penempatan dirinya dalam organisasi bila jadi diterima. Tanpa latar belakang pendidikan pelamar ini, organisasi akan sulit menyeleksi. Yang keenam, keadaan fisik. Kondisi fisik seorang pelamar kerja penting dalam proses seleksi, sebab bagaimanapun juga suatu organisasi secara optimal senantiasa memperoleh tenaga kerja yang sehat jasmani maupun rohani, dan bahkan postur tubuh yang baik untuk jabatan tertentu. Bagi pelamar yang memiliki
keadaan fisik baik jelas lebih beruntung dalam proses seleksi. Tentunya juga tetap dengan memperhatikan faktor-faktor lain lagi. Yang ketujuh, tampang. Kalau orang Barat menyebut personal appearance, yaitu itu artinya tampak seseorang di hadapan orang lain atau yang tampak pada orang lain. Dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang juga merupakan salah satu kualifikasi yang menentukan keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas. Misal, tugas sebagai pramugari, pelayan toko, hubungan masyarakat, dan sebagainya. Pada umumnya, persyaratan tampang ini merupakan kualifikasi tambahan untuk jabatan tertentu. Ya. Yang pertama pendidikan ya. Jadi soal pendidikan ini saya tidak bahas lebih dalam ya, sudah jelas pendidikan merupakan dasar ya dari segala rekrutmen. Orang boleh bilang bahwa udahlah yang penting mampu ya, pendidikan nggak perlu tinggi-tinggi ya. Di Indonesia ini saudara sekalian, terutama ya, tetap saja ijazah itu menjadi dasar untuk menggaji Anda ya. Jadi kalau kadang-kadang ijazah tinggi walaupun kompetensi rendah ya gajinya tinggi ya, karena dasarnya ijazah ya. Kemudian kalau kalau pendidikannya rendah, maka gajinya rendah walaupun dia kerjanya bagus ya. Jadi ijazah pendidikan masih menjadi dasar untuk menentukan gaji seseorang. Karena itu selesaikan kuliah dengan baik, ambil ijazah dan mulai bekerja. Kemudian jangan lupa setahun 2 tahun kuliah lagi ya supaya gaji Anda bisa naik ya. Banyak sekali teman-teman yang D3 terutama biasanya melanjutkan kuliah karena gajinya nggak naik-naik, yaitu karena masalah pendidikan ya. Kemudian masalah fisik ya. Nah, fisik ini penting. Bahkan postur tubuh yang baik itu diperlukan untuk jabatan tertentu ya. Karena itu saya ingatkan lagi perlu postur-postur yang baik ya, kondisi fisik yang sehat, buta warna untuk grafika, TICK itu sangat dibutuhkan ya tesnya. Jadi kesehatan mata, termasuk di sini kesehatan rohani ya. Jadi biasa secara fisik ini postur tubuh kita biasanya udah kelihatan ya. Orang-orang yang sulit bekerja, sulit konsentrasi, biasanya postur tubuhnya agak kurang begitu baik kalau duduk, staminanya kurang baik ya, terlalu banyak gerak ya. Bahkan kalau Anda tes wawancara itu langsung kebaca ya sama bagian pewawancaranya. Jadi postur tubuh seseorang sangat menentukan ya. Sekali-sekali jangan, ya biasa saya kalau wawancara orang itu biasa kalau offline ya, tangannya udah ngelosor aja di meja ya begini ya. Jadi tangannya udah, nah itu sebetulnya staminanya kurang begitu bagus ya. Jadi stamina yang bagus itu biasanya orangnya duduknya lebih tegak ya, lebih fresh ya, lebih tenang ya. Jadi nggak menaruh kedua tangannya di meja ya. Jadi itu begitu juga masuk ruangan itu udah kebaca postur tubuh Anda, kesehatan Anda udah kebaca ya. Kemudian tampang. Tampang ini juga sangat penting ya. Psikologi banyak sekali mempelajari tampang ini ya, faktor tampang ya. Karena itu banyak sekali orang-orang cantik diterima di pekerjaan itu karena tampangnya ya. Jadi faktor cantik itu punya halo efek yang luar biasa ya. Biasanya kalau kelihatan dia cantik, biasanya itu berkaitan dengan dia cerdas ya. Padahal belum tentu ya.
Jadi karena itu saudara sekalian, beruntung Anda yang punya wajah yang cantik ya. Sebagai tentunya ini hanya kualifikasi tambahan, tapi pengaruhnya luar biasa. Terutama untuk pekerjaan seperti pramugari, pelayan toko, humas ya. Itu. Yang berikutnya bakat ya. Attitude. Nah, ini saya perlu jelaskan juga ke Anda ya. Attitude ya. Coba baca 8, 9, 10. Nah, ini udah selesai ya. Irfan. Iya, Pak. Nomor 8, Pak. Silakan. Bakat. 8, 9, 10. Nah, 9, 10. Oke, Pak. Bakat atau aptitude seseorang pelamar turut memang kunci sukses dalam pada tes-tes fisik maupun psikologis. Terus 8 Dengan sampai tes-tes 10. tersebut dapat dari ulang, Pak. Tes sinyal. Bakat atau aptitude seseorang pelamar turut memang kunci sukses dalam proses seleksi. Bakat ini dapat nampak pada tes-tes fisik maupun psikologis. Dengan tes-tes tersebut, dapat diketahui bakat-bakat tersembunyi yang suatu saat dapat dikembangkan selain bakat yang telah ada. 9. Temperamen. Temperamen adalah pembawaan seseorang yang tidak dapat dipengaruhi pendidikan, berhubungan langsung dengan emosi seseorang. Temperamen merupakan sifat yang mempunyai dasar pada faktor-faktor dalam jasmani bagian dalam. Ditimbulkan proses-proses biokimia. Temperamen seseorang itu bermacam-macam, antara lain periang, tenang, tentram, dan pemarah. Temperamen ini menentukan pula sukses tidaknya seleksi dan atau di mana seseorang pelamar bila lulus akan ditempatkan dalam organisasi. 10. Karakter. Karakter berbeda dengan temperamen meskipun ada hubungan erat antara keduanya. Temperamen adalah faktor endogen, sedangkan karakter faktor eksogen. Karakter seseorang dapat diubah melalui pendidikan, sedang temperamen tidak dapat diubah. Meskipun semua kualifikasi itu penting, tetap harus dicatat, tidak seluruh kualifikasi ini harus dimiliki seseorang pelamar atau calon pegawai. Kualifikasi amat tergantung pada job specification, jabatan tersebut, jabatan tertentu, tergantung pada jabatan yang lowong dan perlu diisi. Ya, cukup. Terima kasih Irfan. Jadi saudara sekalian, bakat ini adalah suatu hal yang potensial ya, merupakan kunci sukses dalam suatu proses seleksi. Karena itu bakat ini biasanya untuk mengetahuinya dilakukan tes-tes ya, fisik maupun psikologis, sehingga dapat diketahui bakat-bakat tersembunyi ya. Nah ini salah satunya ada tes bakat ya. Banyak sekali tes-tes bakat ini, tapi saya biasanya menggunakan tes untuk multiple intelligency ya. Jadi tes bakat ini bukan tes benar salah ya. Kalau Anda ikut tes bakat, isi aja sebagaimana yang ada, keadaan Anda yang ada ya. Sehingga hasilnya jauh lebih real, sehingga Anda mengetahui bakat Anda di mana. Dan tes-tes itu disusun dengan sedemikian rupa
Sehingga kalau Anda kacaukan malah nanti tidak terdetek atau nggak lolos ya. Jadi bikin tes bakat itu sesuai dengan kondisi Anda ya. Kemudian temperamen ini bawaan fisikal, bawaan emosi seseorang yang dipengaruhi faktor-faktor jasmani ya. Sehingga sebetulnya temperamen ini sulit dirubah ya. Tapi bagaimanapun perubahan bisa dilakukan sangat sedikit ya, relatif kecil ya, dengan berbagai macam cara ya, pengendalian emosi ya. Untuk temperamen ini perlu sekali. Jadi kalau Anda nggak bisa menahan temperamen, mengendalikan temperamen Anda ya, Anda akan sulit mencari kerja ya. Biasa saya kalau tes orang, biasanya saya bikin hal-hal yang bisa memancing emosinya ya. Tapi kalau dia lebih tenang ya, berarti dia punya temperamen yang baik ya. Jadi kita coba, biasanya psikolog itu memberikan ujian-ujian, ya, pertanyaan-pertanyaan yang memancing emosi ya. Itu sebenarnya untuk menguji temperamen seseorang, reaktif atau tidak ya, tenang, tentram, pemarah atau apa yang lainnya ya. Karakter ini bisa dirubah ya, lewat pendidikan, pelatihan dan lain-lainnya. Satu hal yang ingin saya berikan catatan ke Anda yang biasa saya temukan adalah temperamen ini ya. Nah, temperamen ini berkaitan juga dengan sering salah sebut orang ya, dengan sikap ya, attitude ya, kebiasaan ya. Nah, kebiasaan ini di karakter loh. Ya. Kenapa saya minta Anda buka kamera tadi, itu sebenarnya juga untuk membiasakan Anda ya, supaya kalau meeting-meeting nanti di perusahaan ya jangan ditutup kameranya ya kalau Anda bicara ya. Nah, itu berkaitan dengan etika ya, berkaitan dengan karakter. Ya. Apakah Anda menghargai orang yang ngomong apa enggak? Ya. Jadi hal-hal semacam itu saya sering temukan di lapangan. Ya. Biasanya saya kemarin nggak tahu di TICK ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu pemimpin perusahaan di laki-laki biasanya sulit disiplin ya kalau udah magang itu ya, banyak pelanggaran etika ya. Orang masuk 7:30, dia masuk jam 10 atau jam 11 ya, itu masalah etis ya. Rapat juga kadang-kadang main tinggalin aja ya. Nah, ini yang pesertanya ada berapa orang nih? Baru 22 ya. Siapa? Lutfi ya. Lutfi ya. Siapa yang nggak hadir, Lutfi? Iya, Pak. Jadi etika juga ya. Anda nggak hadir, nggak kasih tahu saya itu termasuk pelanggaran etika ya. Itu karakter ya. Ini boleh nggak masuk, tapi kasih tahu ya, Pak, saya berhalangan ya. Jadi kalau Anda nggak ngasih tahu itu nggak etis ya. Nah, itu karakter. Jadi barang siapa meninggalkan meeting tanpa izin atau siapa yang tidak bisa mengikut meeting tidak memberitahu, itu pelanggaran etis, itu karakter ya. Itu sopan santun yang buruk sekali di perusahaan. Saya harus sampaikan ini saudara sekalian, karena saya menemukan kemarin banyak sekali ya di lapangan hal-hal yang berkaitan dengan karakter ya. Itu karakter anak TGP ya. Meeting aja, rapat aja dia nggak bisa ya. Kalau bubar ya bubar, jangan menghilang ya itu. Ya itu saya sampaikan supaya menjadi perhatikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda dibayar mahal itu karena karakter ya. Kompetensi penting, Anda dibayar, tapi Anda akan lebih dibayar mahal kalau karakter Anda bagus. Ya. Biasanya perusahaan nggak penting ya kompetensi, tapi lebih memperhatikan karakter. Ya. Kalau orang nyaman,
dengan Anda, dia akan mau bayar Anda ya. Tapi walaupun Anda pintar, tapi karakternya jelek, pasti sulit cari kerja. Jadi itu yang nomor 10 ya. Dan ini bisa dirubah, bisa ya, karena merupakan kebiasaan. Ya. Baik, saudara sekalian, itu sebagai sedikit bahan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Paham, Pak. Ya kalau enggak saya tutup aja ya. Gitu ya. Cukup jelas, Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.